Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pada hari ini. Perkenalkan saya Fana Syifa dengan NIM 2010860102. Izin menjelaskan mengenai profil mengenai Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan Habibur Rahman El-Shirazi? Beliau adalah seorang novelis dan juga sastrawan terkenal di Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang merupakan lulusan dari Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Masya Allah. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk lebih lanjut menjelaskan mengenai siapa sih Habibur Rahman El-Shirazi ini. Nah, Habibur Rahman El-Shirazi merupakan salah satu novelis Indonesia yang berasal dari Universitas Diponegoro. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2-nya dengan program studi Islamic Studies di Al-Azhar University. Dan ketika dia lulus, dia pun mulai berencana nih untuk menulis berbagai skenario film, sehingga hasil dari cerita ataupun novel yang membuat bisa menjadi untuk film. Contohnya salah satu film Ayat-Ayat Cinta, lalu di bawah lindungan Ka'bah, dan juga dalam Mihrab Cinta. Wow, Masya Allah sekali. Dan yang terakhir, menurut Fania, Habibur Rahman El-Shirazi ini adalah salah satu novelis Indonesia yang sangat inspiratif banget, karena beliau ini mampu menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Nah, di ilmu dunia ini dia bisa untuk menghasilkan berbagai karya, seperti itu karya fiksi, dan juga bahkan dari karya fiksi itu difilmkan dalam film tingkat nasional, dan juga diperankan oleh artis-artis ataupun para seniman seperti Dude Herlino, lalu dan masih banyak lagi artis-artis ternama di Indonesia yang memainkan peran dari novelnya tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa Habibur Rahman El-Shirazi merupakan novelis terbaik nomor 1 di Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tema dari dalam novel dalam Mihrab Cinta ini ialah percintaan. Namun percintaan ini dibalut dengan suasana religi. Ini merupakan tantangan atau merupakan karya yang sangat istimewa yang dikaryakan oleh Habibur Rahman El-Shirazi, bagaimana ia mengemas dua hal yang sangat kontradiktif ke dalam sebuah kisah yang sangat menarik bagi pembaca. Dan alur yang dipakai dalam novel dalam Mihrab Cinta ini adalah alur maju, di mana ia tidak menggunakan kilas balik atau flashback dalam menjelaskan novelnya ini, sehingga membuat penonton itu sibuk menerka alur cerita yang disajikan oleh Habibur Rahman El-Shirazi ini. Lalu ada tokoh-tokoh yang diperkenalkan Habibur Rahman El-Shirazi ini. Yang pertama adalah Samsul. Samsul ini dijelaskan bahwa ia adalah lelaki yang cerdas di antara teman-teman yang lainnya dan optimis. Selain itu, dia juga memilih jalannya sendiri, sehingga bisa kita katakan bahwa Samsul ini adalah orang yang nekat, karena dengan kesuksesan orang tuanya sebagai pengusaha batik dan keluarga kakaknya menjadi pengusaha batik, ia tidak memilih jalannya sendiri dan memiliki sikap yang teguh akan pendiriannya tadi. Lalu ada tokoh Zizi. Zizi ini bisa kita simpulkan bahwa Zizi ini memiliki sikap yang baik hati dan perempuan yang lembut, karena lalu dia juga memiliki sikap yang selalu berhusnuzon atau berpikiran baik kepada setiap orang. Jadi dimana bisa kita lihat bagaimana dia membela Samsul dengan kata-kata, saya bukan siapa-siapa Samsul, namun saya percaya Samsul tidak bersalah. Di sini bisa kita nilai bahwa Zizi adalah perempuan yang lembut. Lalu ada Sylvie. Sylvie ini merupakan tokoh perempuan yang ada dalam novel ini. Jadi Sylvie ini dia adalah
orang yang memiliki sikap yang baik hati, namun dia memiliki sikap yang keras kepala, karena dia dalam satu kondisi atau dalam suatu kisah dia tidak kekeh akan keinginan sendiri, yaitu menemui ustadz. Dia tidak akan pergi sebelum ustadz itu bertemu dengannya atau bersedia bertemu dengan dia tadi. Lalu ada Kiai Haji Baijuri, di mana Kiai Haji Baijuri ini seperti Kiai Haji biasanya atau Kiai biasanya, dia memiliki sikap yang adil dan bijaksana, di mana dia memberikan sebuah saran kepada Samsul bahwa dia harus memusyawarahkan hartanya dan mendarmakannya kepada Allah. Dan juga sikap Kiai Haji Baijuri ini kepada santrinya juga terkenal dengan lembut, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Kiai Haji Baijuri ini memiliki sikap yang lembut, adil, dan bijaksana. Lalu ada Pak Bambang atau Ayah Samsul tadi. Jadi Pak Bambang ini memiliki sikap yang pemarah, di mana dia dalam satu kondisi dia pernah berkata seperti ini, "Aku sudah tidak percaya lagi sama anak brengsek ini." Dia menunjukkan kata tersebut kepada Samsul, dan bisa kita nilai bahwa Pak Bambang ini adalah orang pemarah. Namun dia adalah merupakan seorang ayah yang bijak juga, karena dia tidak pernah mengungkit masalah masa lalu, dan ia menjadikan masalah masa lalu sebagai pembelajaran yang berharga di masa depan. Latar tempat yang dipakai dalam novel ini bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah stasiun, lalu kereta api, lalu ada pesantren Al-Furqon, dan latar suasana yang dipakai oleh Habibur Rahman El-Sharazi ini ialah latar suasana kondisi pesantren yang agamis. Dan amanat yang bisa kita simpulkan dari novel ini adalah jangan mudah menilai orang lain, atau don't judge a book by the cover. Jangan menilai buku hanya dari covernya saja, karena menilai orang lain itu tidak mudah, dan kita harus mengetahui siapa orang yang kita nilai tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya M. Noval akan menjelaskan tentang resensi buku Dalam Mihrab Cinta. Novel ini bercerita tentang perjalanan Syamsul Hadi yang merupakan tokoh utama dari cerita ini. Ia merupakan anak seorang saudagar batik dari Pekalongan yang hidup berkecukupan. Syamsul termasuk anak pandai dan cerdas. Terbukti selama SMA ia dikenal jago dalam pelajaran matematika dan memenangkan Olimpiade Matematika tingkat SMA se-Jawa Tengah. Bahkan ada 2 perguruan tinggi negeri yang terkemuka di Semarang yang menawarinya beasiswa. Namun ia memilih jalur yang tidak diduga, yaitu menjadi anak santri di sebuah pondok pesantren. Karena hal itu, ayahnya sangat marah dan kecewa dengan keputusan Syamsul. Tetapi Syamsul mengatakan bahwa matematika tidak memastikan lagi baginya, karena sudah tidak ada tantangannya. Dia butuh sebuah tantangan baru, hingga akhirnya ia memilih nyantri di pondok pesantren Al-Furqon Pagu, Kediri. Di pesantren, prestasi Syamsul cukup terbilang sangat cemerlang. Tetapi, seperti kata pepatah, jika kehidupan ini ibarat sebuah roda, kadang di atas dan kadang juga di bawah. Begitu pula dengan kehidupan Syamsul. Ia difitnah melakukan pencurian oleh teman sekamarnya, Burhan, yang mengakibatkan dirinya harus babak belur diajar oleh penghuni pondok dan diusir dari pesantren tempatnya menuntut ilmu. Dia juga dihukum tazir di pesantren yang ingin ia terima. Dia harus terima rambutnya digunduli di hadapan seluruh penghuni pesantren. Hal itu membuat hatinya sangat hancur, apalagi tekanan dan ketidakpercayaan dari pihak keluarganya. Berkali-kali ia mencoba meyakinkan keluarganya, berulang-ulang kali cibiran dan hinaan dia dapatkan, sehingga ia memutuskan pergi meninggalkan rumah dan keluarganya.
Menurutnya, apalah arti hidup ini jika keluarga sendiri sudah tidak mempercayainya. Suatu hari, Syamsul ditangkap polisi karena mencopet. Dan berita ini sampai kepada kedua orang tuanya. Adik Syamsul tidak percaya akan berita ini, langsung mendatangi kantor polisi tempat Syamsul ditahan. Syamsul meminta Nadia, adiknya, untuk membebaskannya. Nadia pun membantunya untuk bebas. Dan di perjalanan pulang dengan bus, Syamsul kabur dan adiknya pun tidak dapat mencegah perbuatannya itu. Syamsul yang pergi tanpa membawa bekal apapun memilih tinggal di sebuah masjid di Jakarta. Namun sayangnya ia malah semakin sering mencopet dan hasil copetannya sebagian dimasukkannya di kotak amal masjid. Setiap kali mencopet, ia selalu mencatat siapa saja korban-korbannya karena ia berniat suatu saat ia akan mengembalikan apa yang telah dicurinya. Suatu hari, Syamsul mencopet dompet seorang gadis cantik dan dia ketahui namanya ialah Sylvie. Ia sangat terkejut ketika melihat ke dalam dompet tersebut ada foto Sylvie bersama Burhan, orang yang telah memfitnahnya dan membuat hidupnya hancur. Ia kemudian mencari rumah Sylvie. Namun, saat masa-masa pencarian, ia diminta jadi guru mengaji pribadi oleh seorang anak yang bernama Dila. Dan ternyata, Dila juga bukan murid dari Sylvie. Sylvie ini ialah guru les pribadi Dila. Tujuan utama Syamsul datang ke situ adalah untuk mencari Sylvie dan membongkar semua kejahatan Burhan. Syamsul mengatakan semuanya kepada Sylvie tentang Burhan yang telah membuat Syamsul dipenjara dan kejahatan-kejahatan lainnya, bahkan tentang dirinya yang pernah menjadi pencopet. Mendengar cerita itu, Sylvie sangat terkejut. Ia sulit untuk mempercayai semuanya. Ia beranjak meninggalkan Syamsul. Perasaan simpati Sylvie pada Syamsul jadi hilang. Namun, perasaan cintanya tidak dapat dibohongi. Terlebih lagi, kedua orang tuanya juga mendukung Sylvie membatalkan pertunangannya dengan Burhan. Dan orang tuanya justru melamar Syamsul untuk putri semata wayangnya. Syamsul yang waktu itu sudah menjadi mubalik, muda yang terkenal, minta pertimbangan kepada sang bunda dan meminta petunjuk kepada Allah melalui sholat istiqoroh. Kemudian Syamsul mengiyakan lamaran Sylvie. Tepat 1 minggu sebelum pernikahan keduanya, Sylvie mengalami kecelakaan dan meninggal seketika. Syamsul sangat terpukul dan berduka atas kejadian yang menimpanya. Ia tidak mau makan, minum, bahkan berhenti berdakwah. Setelah cukup lama, ibunya semakin tidak tega dan meminta Zizi untuk menghibur putranya. Zizi cukup lama memendam rasa cinta kepada Syamsul. Singkat cerita, kakak Zizi yang juga kiai di pondok tempat Syamsul mengaji dulu meminta Syamsul untuk mengajar di pesantren sekaligus menjadi pendamping Zizi. Setelah melakukan sholat istiqoroh untuk meminta petunjuk, Syamsul dan Zizi sah menjadi suami istri. Demikianlah resensi buku Dahlan Mihrab Cinta. Baiklah, saya Suci Nabila, PP 2010-86-2032 akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Untuk kelebihan dari novel ini terdapat contoh-contoh hal positif dalam dan sesuai dengan kaidah agama Islam, serta mengajak para pembaca untuk sadar dan dapat menjalankan syariat Islam dengan benar. Serta kita juga diajarkan untuk selalu berpikiran positif dalam menghadapi masalah dan cobaan. Serta dari tokoh juga mencontohkan betapa pentingnya hidup dengan kesabaran dan kerja keras. Dengan gaya yang khas, Kang Abid atau nama akrab dari si penulis dapat menggius para pembaca dengan berbagai sisi kehidupan Syamsul, seperti novel pembangun jiwa yang lain. Dengan sangat lugas dan sederhana, penulis mampu memperkenalkan pergaulan secara Islam kepada para pembaca setianya tanpa kesan menggurui. Untuk kekurangan dari novel ini tidak banyak, melainkan novel ini memiliki desain cover yang tidak menonjol atau sedikit buram, sehingga kurang menarik perhatian pembaca ketika melihat covernya. Terima kasih.